Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Primogenitor Gunung Iblis, Tuan Lampu Giok, Sue Ying segera memikirkan Gunung Iblis Primogenitor. Yang mulia Jiao Yun Liu pernah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa leluhur mereka dan keberadaan lain telah meresmikan dunia suci Samudera 7 Bintang. Sekarang, nenek moyang Tian Yu mengatakan bahwa dia menciptakan sebuah sekte setelah diundang oleh Devil Mountain Primogenitor dan Jade Light Master. Tampaknya orang yang menciptakan Seven Star Oceanic Secret World seharusnya adalah Devil Mountain Primogenitor dan Jade Light Master. Menilai dari ini, kosmos kami Forefather Tian Yu memiliki hubungan yang hebat dengan Devil Mountain Primogenitor dan yang lainnya, pikir Sue Ying. Jika ada hubungan yang buruk, dia tidak akan meninggalkan gambar kepada keturunan yang menyebutkan tentang dua orang itu. Nenek moyang Tian Yu agak bungkuk. Matanya cukup hangat, dan telinganya terkulai ke bawah. Dia terus berbicara dengan terkekeh, kuil Great Void Heaven aku juga merupakan salah satu kekuatan super terbesar di dalam Seven Star Oceanic Secret World. Ini terkenal di seluruh tempat. Di masa depan, jika kamu bertemu bahaya ketika meninggalkan kosmos kamu menuju Seven Star Oceanic Secret World, kamu dapat melaporkan identitas kamu selama situasi yang mengerikan karena siapapun yang sedikit pandai mengumpulkan informasi akan tahu bahwa Great Void Heaven Temple aku sangat luar biasa. Melindungi para murid. Mereka yang berani menggertak para murid kuil surga Void besar berarti bahwa mereka menunggang kepala kita. Dan itu mencari kematian. Petik 2. Secara alami, kuil Great Void Heaven aku memiliki musuh juga. Karena itu, sangat penting untuk melaporkan identitas kamu selama situasi yang mengerikan, dan kamu mungkin hidup. Petik 2. Sue Ying patuh mendengarkan. Dia bisa mengetahui bahwa nenek moyang Tian Yu ini adalah orang yang baik. Dia meninggalkan sebuah gambar kepada para murid keturunan, memberitahu mereka bahwa mereka yang berani menggertak dan menaiki kepala kuil surga Void Agung aku akan mencari kematian. Jelas, itu tidak baik untuk menyinggung murid kuil Great Void Heaven. Tapi tetap saja, Sue Ying paling menyukai leluhur seperti itu. Pihak lain menciptakan kultivator kosmos dan memang nenek moyang semua makhluk hidup di dalam kosmos mereka. Menjadi murid valet berjubah dari kuil surga Void besar, kamu akan mendapatkan jubah dan jimat ini. Pada saat yang sama, kamu bisa memilih 3 kekacauan mendasar yang menduduki peringkat seni absolut fundamental. Forefather Tian Yu menyebutkan, ini semua adalah seni absolut yang fundamental. Aku lebih suka kamu keturunan merujuk pada seni absolut ini. Dan akhirnya membuat seni absolut kamu sendiri. Hanya yang kamu buat sendiri yang paling sesuai untuk kamu sendiri. Petik 2. Adapun senjata dan bahan eksternal lainnya, kamu harus bergantung pada diri sendiri. Jalan kultivasi pada akhirnya tergantung pada diri kamu untuk menginjak. Nenek moyang Tian Yu terkekeh sebelum bayangannya hilang. Sue Ying mengerti bahwa ini hanya sebuah gambar. Sama seperti Voidwalker, Guki, yang meninggalkan inkarnasi terutama demi memberikan warisannya. Karena perbedaan dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam, sistem ini pada akhirnya mengharuskan pengguna untuk merenungkan dan membuka jalan Dao sendiri dan melanjutkan ke depan. Jubah. Sue Ying pertama-tama mengangkat jubah valet. Dia mengirim riak jiwanya ke dalam dan dengan mudah memperbaikinya. Setelah memperbaiki jubahnya, ia menemukan bahwa jubah ungu ini secara alami mengenalinya sebagai tuan. Selain master, tidak ada yang bisa menggunakannya. Jelas, identitas sebagai murid berjubah ungu di bawah kuil surga Void besar. Bukanlah sesuatu yang mudah dipalsukan. Jubah yang tangguh. Sue Ying sedikit terdiam. Setelah dia merapikan jubahnya, dia menemukan bahwa jubah ini segera mulai mengubah dan menutupi dirinya dengan setelan valet penuh. Jubah ini, aku tidak bisa merusaknya sama sekali bahkan dengan seluruh kekuatanku. Sue Ying menunjuk dengan ujung jarinya. Energi pengakhiran terbentuk di ujung jari. Dia berusaha merusak tepi jubah ini, namun dia tidak bisa merusaknya sama sekali. Sue Ying lalu dengan santai membawa jimat ungu di sisinya. Dia mengirim kesadarannya. Hong gelombang. Sejumlah besar informasi muncul di benaknya. Segala macam pengetahuan umum tentang Great Void Heaven Temple dan bahkan laporan Forefather Tian Yu secara pribadi menyempurnakan jubah yang sangat tangguh dan tegas ini dicatat di dalamnya.
Ada juga beberapa informasi tentang Primal Chaos peringkat seni absolut. The Primal Chaos berada di peringkat kedua bahkan di Great Void Heaven Temple. Bahkan, Myriad Devil True Body, milik leluhur iblis bahkan jauh dari peringkat seni absolut Chaos Primal. Orang bisa melihat betapa gemetarnya seseorang untuk memilih tiga seni semacam itu. Meskipun ada seni absolut kelas 1 yang lebih tinggi. Pada kenyataannya, dengan Rana Sueying saat ini, tidak ada perbedaan antara seni absolut tingkat pertama dan kedua. Dia terlalu lemah. Great Void Heaven Temple memiliki total 109 Primal Chaos peringkat seni absolut. Sueying merasa kaget. Jimat memiliki pengantar paling dasar tentang semua 109 seni absolut. Mengapa mereka adalah seni absolut yang mendasar? Mereka adalah fundamental yang terspesialisasi hanya dalam satu Dao. Seni absolut sepenuhnya tentang Dao tunggal. Itu tidak seperti Wind Ripple Path buatan Sueying yang dibentuk menggunakan dua Daos dan lebih beragam. Aturan kuil surga Void besar menyatakan bahwa bahkan murid Valet berjubah atau murid inti berjubah emas, mereka yang melewati cobaan Rana penguasa dan jumlahnya lebih sedikit daripada Dewa Void, hanya akan diberikan dengan seni absolut fundamental. Seni absolut yang fundamental berfokus pada Dao tunggal dan lebih murni. Mereka lebih tepat untuk digunakan sebagai referensi. Jika seseorang secara langsung memberikan seni absolut yang menyatu bersama banyak Tao, itu mungkin mempengaruhi arah budidaya untuk keturunan masa depan. Bahkan mungkin menghancurkan masa depan mereka. Seseorang tidak dapat mengganggu jalan kultivasi, terutama ketika itu berada dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam. Sistem ini mengharuskan murid keturunan untuk berjalan sendiri. Dengan demikian, dengan memberi mereka seni absolut fundamental terbaik dan paling tepat, tujuan akhir yang mereka capai akan tergantung pada bakat mereka. Hanya 3 jenis, Sueying merasa itu terlalu sedikit. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam. Dia hanya mengerti 3 Tao. Masa bodoh, tidak mungkin untuk melanggar perintah yang ditetapkan oleh Forefather Tian Yu. Pikir Sueying. Dia tahu bahwa nenek moyang Tian Yu tidak ingin murid keturunan untuk membagi konsentrasi mereka pada terlalu banyak seni absolut. Itu sebabnya ia membatasi hanya pada 3 buku. Dan itu terlalu sedikit baginya. 3 Daos. 1 buku per Dao berarti 3 seni absolut. Dia juga harus memilih yang paling penting untuk mengolah hati dewa yang sejati, berjumlah 4 jenis. Aku harus melepaskan Dao. MN. Proses berpikir Sueying cepat. Dia membuat keputusan dengan segera. Lebih umum untuk menemukan teknik yang berhubungan dengan penyembelihan. Aku telah melihat banyak buku tentang itu di Gunung Iblis Primogenitor. Mari kita menyerah pada seni absolut yang berhubungan dengan pembantaian. Berpikir Sueying, 3 Primal Chaos yang tersisa adalah seni absolut akan menjadi pertemuan tanpa bayangan surga 3000 Incarnations, dan Godlight Scripture. Pertemuan tanpa bayangan surga, adalah seni mutlak tipe domain yang terkait dengan Two Dao of Ripple. 3000 Incarnations, adalah seni mutlak untuk Dao of Mirage. Kitab suci cahaya Tuhan, dimaksudkan untuk mengembangkan jiwanya. Di luar rumah rumput, pria tua berambut putih itu menunggu di sana. Sueying berjalan keluar dari rumah rumput dengan jubah ungu. Pria tua berambut putih itu menyeringai setelah melihat ini, selamat. Selamat untuk menjadi murid berjubah ungu dari kuil surga Void besar. Aku masih harus meminta senior untuk membantu aku membawa seni absolut asli, pertemuan tanpa bayangan surga, 3000 Incarnations, dan Godlight Scripture, kata Sueying. Baik, tetapi aku harus mengingatkan kamu sebelumnya bahwa salinan asli seni absolut ini tidak dapat diambil. Hanya ada satu salinan asli dari masing-masing Primal Chaos yang diberi peringkat seni absolut dalam starting ground. Kata pria tua berambut putih itu. Aku mengerti, Sueying mengangguk. Segera, pria tua berambut putih itu mengeluarkan 3 buku dari dalam teluk harta karun rumah rumput. Buku, Shadowless Heaven's Gathering, sepenuhnya transparan. 3000 Incarnations, adalah buku yang sepenuhnya hitam. Adapun, kitab suci cahaya Tuhan itu adalah buku emas. Buku-buku itu memancarkan aura yang tak terlihat. Setelah semua, mereka Primal Chaos peringkat seni absolut. Setelah menerima salinan asli dari 3 seni absolut, Sueying kembali ke rumah rumput. Dia duduk bersila di atas sajadah itu.
Rumah rumput ini adalah tanah budidaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang Tian Yu khusus untuk murid berjubah ungu. Waktu di sini bisa dipercepat menjadi 10.000 kali, dan bahkan sajadah itu adalah harta yang berharga. Duduk di atasnya, efek budidaya sebenarnya jauh lebih baik daripada budidaya di lapisan luar Gunung Iblis Primogenitor. Aku akan berkultivasi di sini. Aku tidak terburu-buru untuk belajar seni absolut. Memahami dan mengolahnya akan membutuhkan waktu. Pertama-tama aku akan menggabungkan pemahaman yang aku miliki selama kultivasi mimpi aku. Pikir Sui Ying. Aliran waktu di dalam rumah rumput dipercepat hingga 10.000 kali. Lagi pula, itu hanyalah perpaduan pemahaman, dan dia tidak perlu merasakan hukum di dunia luar. Hong gelombang. Dalam benaknya, beberapa perselisihan tentang dao pembantaian, dao dari riak, dao dari meraj, jalur riak angin, dan domain pembantaian saling berbenturan. Sebelum melanjutkan dengan kultivasi mimpi, Sui Ying telah mencapai kemacetan di ketiga daosnya. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam arah yang dia tuju selama kultivasi mimpi, dan bahwa ada beberapa perbedaan kecil dalam pemahaman yang dia miliki, mereka masih berada di bottleneck. Sejauh ia memperoleh beberapa pemahaman tentang ranah penguasa selama kultivasi. Ketika dua bentuk pemahaman itu berbenturan, itu menghasilkan perasaan yang benar-benar mistis. Seiring berjalannya waktu, Sui Ying telah menghabiskan 160 tahun penuh di rumah rumput sebelum menyimpulkan dengan budidaya. Hanya 6 hari telah berlalu di dunia luar. Ini jauh lebih lama dari 2 hari yang Sui Ying katakan kepada Kaisar Pertumpahan Darah tentang, tetapi perang telah berlangsung begitu lama, dan beberapa hari ini tidak akan membuat perbedaan yang signifikan. Sui Ying telah mencapai momen kritis dalam penciptaan volume keempat untuk Wind Ripple Path yang diciptakannya sendiri, dan dia tidak mau berhenti. Dia terus mengkonsolidasikan pemahamannya, menyebabkan dia begitu asyik padanya sehingga dia menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang diharapkan di dalamnya. Crimson Rock Mountain dunia, di Crimson Dash Island. Ya. Sui Ying berjubah putih mendorong membuka pintu halaman dan keluar. Lingkungan sekitarnya memiliki banyak pohon besar dengan daun merah. Daunnya jatuh ke tanah. Wilayah penguasa memang sama sekali berbeda. Sui Ying mengungkapkan seringai. Dia melihat ke atas ke kejauhan. Tatapannya menembus seluruh bidang material, memungkinkan dia untuk mendaratkan pandangannya pada sisa-sisa sejarah Pulau Heart yang terpencil. Dia bahkan telah melihat jauh ke dalam danau Heart Island, mengamati penguasa yang duduk bersila seperti Kaisar Darah, Pang Yi, Monarch Green, Primogenitor Abyss, Penguasa Penyucian, Permaisuri Qianhe, Dewa Pulau Temporal, Tuan Istana Dewa Segudang, Tuan dan Dewa Istana Myriad. Tuan, mereka 9. The Cultivator Cosmos telah memindahkan hampir semua pakar mereka ke danau Heart Island, dan penguasa ini juga meninggalkan satu avatar di pulau itu. Ketika Sui Ying melihat 9 penguasa telah memperluas akal sehat mereka dan membalikkan syok. Siapa? Mustahil bagi orang-orang bodoh dari agama ibu leluhur untuk menemukan tempat persembunyian kita. Kaisar Darah Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, Raja Hijau, Pang Yi dan yang lainnya memperluas akal sehat mereka sebagai balasan. Segera, ketika mereka saling melirik dengan Sui Ying. Murid junior Brother Dongbo, Monarch Green benar-benar terkejut. Dongbo Sui Ying, Dewa Pulau Temporal tidak berani percaya, dia sudah menjadi penguasa. Dewa Darah Kaisar mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia tertawa terbahak-bahak pada titik itu, rekan-rekan sekalian, Sui Ying telah memasuki Devil Mountain Cosmos yang memiliki aliran waktu lebih dari 3.000 kali lebih cepat daripada kita. Dengan demikian, Sui Ying telah berkultivasi selama beberapa ratus juta tahun di sana. Dia awalnya mencapai hambatan dalam budidaya, dan dengan demikian, normal baginya untuk mengambil langkah terakhir untuk menjadi penguasa. Petik 2. Normal. Sebaliknya, Raja Green mendesah, aku sudah terjebak di ranah Paragon terlalu lama. Hanya setelah membuka dao yang berbeda dan setelah aku menciptakan teknik kultivasi baru akhirnya aku berhasil menerobos. Pang Yi juga mendesah, dengan bakat Dongbo Sui Ying, dia benar-benar bisa mengolah langsung ke ranah penguasa. Melintasi batas untuk menjadi penguasa dari ranah Paragon mungkin tampak hanya satu langkah, tapi itu memang menantang.
Bahkan Kaisar Surgawi Penghancuran Besar terjebak di sana. Hahaha, agar Sue Ying menjadi penguasa, dia pasti akan sangat membantu kita. Dewa Darah Kaisar langsung menyatakan, Sue Ying, datanglah secepat mungkin. Ya, Guru, Sue Ying mengakui. Dongbo Sue Ying, sebelumnya aku tidak merasa bingung bahwa kamu dapat mencapai batas ranah pembukaan. Tetapi bagi kamu untuk menjadi penguasa begitu cepat, aku dipenuhi dengan kekaguman untuk kamu. Ini benar-benar terlalu cepat. Primal Master mentransmisikan dengan ratapan. Dewa Pulau Temporal memiliki ekspresi aneh. Dia meremehkan dan tidak peduli tentang Sue Ying ini di masa lalu. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, bocah ini tiba-tiba berdiri dengan alasan yang sama dengannya. Lelucon macam apa ini? Huff, dia hanya penguasa baru, jadi dia harus tetap lemah. Lord of Temporal Island menghibur dirinya sendiri. Sue Ying bisa melihat kejutan yang dimiliki para penguasa terhadapnya. Kejutan seperti itu tidak berdasar karena menjadi penguasa benar-benar sulit, setidaknya bagi mereka yang mengolah hukum dan sistem misteri yang mendalam. Setelah menggabungkan pemahaman aku baru saja menerobos dalam Dao of Mirage, memungkinkan aku untuk mencapai ranah penguasa. Sue Ying menghela nafas dengan sedih. Aku telah membuat volume keempat dari Wind Ripple Path, memungkinkan pemahaman aku Dao of Slugter dan Dao of Ripple untuk memperdalam. Tapi aku masih memerlukan periode waktu dan akumulasi sebelum aku bisa menerobos para daos itu. Petik 2. Jika bukan karena kultivasi mimpi, aku mungkin akan terjebak di kemacetan untuk waktu yang lebih lama. Sue Ying mengerti hal ini. Sue Ying. Sebuah suara terdengar. Sue Ying berbalik ke atas. Dia melihat Jing Qiyu muncul di depannya dengan cepat. Ayah. Dua tokoh lainnya juga berteleportasi dengan Shou dan muncul. Mereka adalah Dong Boyu dan King Yao. Sue Ying, mengapa aku bisa merasakan aura kamu? Jing Qiyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dalam indranya, aura yang dikeluarkan Sue Ying di depannya menjadi semakin tak terduga. Setelah memasuki Devil Mountain Cosmos, aku memiliki beberapa peluang yang memungkinkan aku untuk menerobos dengan satu gerakan. Aku seorang penguasa sekarang. Jawab Sue Ying. Jing Qiyu, Dong Boyu, dan King Yao semua tertegun. Menjadi penguasa? Mereka bangga dengan Sue Ying dan harus mengakui bahwa dia benar-benar luar biasa. Tapi menjadi penguasa, menjadi seseorang yang berdiri di puncak seluruh kosmos, dia berdiri pada tingkat yang setara dengan Kaisar Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, Primogenitor Abyss, Kepala Istana Dewa Myriad dan lainnya. Ini sulit dipercaya bahkan untuk Jing Qiyu dan yang lainnya. Aliran waktu di Devil Mountain Cosmos jauh lebih cepat. Aku belum berkultivasi hanya 10 juta tahun. Sebaliknya, sudah lebih dari 600 juta tahun. Sue Ying tertawa, tunggu sampai perang berakhir dan aku akan mengirim kalian semua ke Devil Mountain Cosmos. Mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dan sistem budidaya yang lebih beragam. Aku juga berteman dengan Yang Mulia Ketiga Jiao Yun Liu, dan telah lama menyebutkan hal ini kepadanya. Petik 2. Penguasa Dong Boyu memandang ke arah King Yao ke sisinya, apakah kamu mendengar itu? Ayah aku telah menjadi penguasa. Petik 2. Ayah aku juga seorang penguasa. King Yao sengaja mengerutkan bibirnya. Baik kakak dan adik tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sue Ying terkekeh setelah melihat ini, aku akan lebih dulu. Transcend. Jing Qiyu dan dua lainnya tertegun. Sue Ying memandang ke langit di samping, langsung menembus lapisan ruang waktu. Weng gelombang. Itu seperti mengupas kulit jeruk keprok dan mengungkapkan daging di dalamnya. Orang bisa melihat kehampaan dikupas, mengungkapkan tingkat ruang yang lebih dalam di dalamnya. Ada sungai yang sangat luas yang mengalir deras. Sungai itu bergelombang, dan tidak mengandung asal atau akhir. Itu hanya bergerak di setiap lokasi dari seluruh kosmos. Ada banyak makhluk hidup di dalam sungai. Makhluk terendah adalah semut, dan yang tertinggi adalah tahap keempat Dewa Dunia. Sungai Waktu, Dong Boyu, King Yao, dan Jing Qiyu melihatnya. Melihat sungai ini, mereka mulai merasa kompleks di hati mereka. Mereka semua berharap untuk melampaui luar sungai ini suatu hari selama budidaya. Itu adalah Dong Boyu dan dua lainnya tampak jauh dengan sok luar biasa.
Ada raksasa yang jauh menjulang tinggi yang terletak di sungai waktu. Ketinggian raksasa ini tidak bisa diukur. Dia tidak bisa dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram karena dia terlalu tinggi, sampai-sampai air sungai hanya mencapai lutut kakinya. Lebar kaki hampir seluruhnya menutupi seluruh lebar sungai waktu. Raksasa ini hanya mengambil satu langkah sebelum mencapai pantai di samping. Dia keluar dari sungai, ke pantai. Ini bukan sungai biasa, itu adalah sungai waktu. Berjalan ke pantai, Sui Ying telah menjadi paramita, yang transenden. Sui Ying berjubah putih juga mengambil langkah sebelum tiba di pantai yang kosong. Orang bisa melihat raksasa menjulang tinggi yang tak tertandingi dengan cepat menjadi kecil. Pada titik ini, Dong Boyu, Jing Qiyu, dan Qing Yao akhirnya bisa melihat bahwa sosok menjulang dengan kaki menutupi hampir seluruh lebar sungai waktu, tidak lain adalah Sui Ying. Bagaimanapun, Sui Ying tidak hanya menjadi penguasa menggunakan Dao of Mirage, ia juga menjadi penguasa menggunakan garis keturunan Void Walker. Hati dewa yang sebenarnya sangat tangguh, jauh lebih kuat dari penguasa. Itulah sebabnya sosoknya begitu dilebih-lebihkan di sungai waktu. Sosok menjulang itu menjadi lebih kecil sebelum bergabung dengan Sui Ying berjubah putih sebagai satu. Transendensi, kesempurnaan agung. Sui Ying bisa merasakan jiwanya menjadi lebih sempurna, tapi hanya ketika tubuh dan avatar sejatiku bergabung menjadi satu aku benar-benar akan mencapai kesempurnaan akhir. Untuk menjadi Dewa Void, ia harus menggabungkan tubuh aslinya dan avatar menjadi satu. Hanya ketika kehidupan mencapai kesempurnaan sejati, ia dapat mengambil langkah itu, menyeberang dari ranah utama Tuhan sejati ke Tuhan yang kosong. Saat ini, Sui Ying masih penguasa, dan dia tidak harus memasuki Primal Chaos Void sementara. Secara alami, dia tidak harus memadukan tubuh sejati dengan avatarnya. Ayah, aku pernah mendengar bahwa seseorang bergantung pada hukum dunia untuk menopang dirinya sendiri dari sungai waktu selama transendensi. Kamu baru saja melangkah ke pantai? Sosokmu itu sudah terlalu besar. Dong Boyu terdiam. Haha, aku tidak akan berbicara dengan kalian semua lagi. Aku harus bergerak dulu, Sui Ying mengangguk. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.